Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Saya Endang Mustafa, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Pada pemaparan kali ini, saya akan terfokus kepada 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang ke-1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi siswa sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering memperhatikan ada beberapa siswa yang tidak semangat dalam belajar, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna bahkan tidak menyenangkan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Dalam hal ini, saya cenderung masih berasumsi bahwa kemampuan anak itu sama, sehingga pembelajaran monoton karena tidak memperhatikan karakteristik dari murid yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada pencapaian nilai KKM saja, dengan hanya mengutamakan aspek kognitifnya. Dalam hal ini, saya suka lupa bahwa pendidik itu bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada yang harus dikembangkan seperti aspek sikap dan aspek keterampilan, sehingga anak akan bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat, proses pembelajaran terpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga murid hanya bisa mendengarkan dan memperhatikan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar. Murid bebas mencari sumber belajar apa yang mereka senangi. Berubah dari menuntut menjadi menuntun. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakter murid. Anak terlahir berbeda secara individu dengan keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran penuh warna, di mana saya sebagai pamong harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran terpusat pada murid. Dalam proses pembelajaran yang aktif dan melibatkan anak sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang keempat, menuntun murid dalam mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui pendekatan secara personal, guru akan mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki oleh masing-masing murid, sehingga mampu menuntun potensi dan bakatnya secara maksimal. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi pada murid dalam belajar. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan seluruh murid di kelas, sehingga murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar.
Artinya, berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kebiasaan yang baik akan saya teladankan kepada murid agar murid menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alamnya agar mampu menuntun dan memperlakukan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakat anak. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG. Perlunya penanaman budi pekerti dalam pendidikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.